disebut Margaret Thatcher milk snatcher. Thatcher milk snatcher. Itu, tapi dia bilang I have to do it. Nah ini dia belum menjadi Perdana Menteri, masih dia belum tahu, dia tidak pernah bercita-cita menjadi Perdana Menteri waktu itu. Tapi ini ibu rumah tangga yang melakukan pilihan-pilihan sensibel, pilihan-pilihan masuk akal. Jangan lupa, ide liberalisme, ide ekonomi yang pro pasar yang terbuka itu sekarang sebenarnya cuma akal sehat aja, nggak lebih dan nggak kurang. Yang lain, Bang Faisal sebagai ekonom harus mencarikan kita nih perhitungan ekonominya dan formula-formula matematiknya. Tetapi in essence, open economy, free market economy adalah pilihan seperti ini. Mau milih apa sih? Kalau uangnya tak terbatas, ya semuanya aja, ya susu, ya buku, ya perpustakaan, ya komputer, ya gedung yang bagus. Kalau uangnya tak terbatas, tapi karena semua dalam dunia ini terbatas, maka kita harus melakukan pilihan-pilihan yang rasional sesuai dengan tujuan kita. Itulah the essence of liberal economics sebenarnya. Nah, tinggal itu filosofinya, itulah Hayeknya, itulah yang Margaret Thatcher pelajari dari hidupnya sebagai anak pedagang kelontong dan sebagai the student of Hayekian economics. Nah, dia mengatakan juga pada saat awal-awal itu bahwa kita yang miskin, saya keluarga miskin, cara untuk membuat yang miskin lebih kaya, memperkuat yang lemah, bukan dengan cara melemahkan yang kuat, bukan cara membuat yang kaya sedikit lebih miskin, tetapi mengangkat yang belum kaya, yang masih miskin, menjadi lebih tidak miskin atau lebih kaya lagi, tanpa menurunkan mereka yang kaya. Ini kira-kira. Jadi, nah, tetapi karena kebetulan sejarah, sebagian karena kepribadian yang kuat untuk sebagian, ya, dia berhasil menjadi pemimpin Partai Buruh. Nah, ini kan cerita yang agak sedikit kompleks, tetapi pada saat dia berhasil memimpin Partai Buruh, Partai Konservatif, oleh kalangan intelektual Inggris yang nggak suka pada apa yang dibawakan oleh Thatcher, menyebutnya sebagai revolusi petani. The Peasant Revolution. Ini waktu saya masih mahasiswa, saya pelajarin semuanya peristiwa ini dengan menyenangkan karena istilah-istilahnya sangat bagus. Nah, ada sejarah yang terbuka, ada ide Friedman, ada Hayek, ada ya kompleks lah ide-ide ekonomi, tapi in essence akal sehat. Sumber-sumber terbatas, kita harus memilih, dan biasanya pilihan-pilihan itu kalau dilakukan oleh orang yang bebas, oleh orang yang terbuka, bertanggung jawab, oleh orang yang kreatif, akan jauh lebih bagus ketimbang orang-orang yang bekerja dan mengatasnamakan pekerjaannya demi publik, demi negara. Ini kan klaim besar kaum sosialis adalah bahwa kaum birokrat, kaum penguasa ekonomi negara, mereka yang memimpin British Telecom, mereka yang memimpin Merpati, mereka yang memimpin PLN, itu mengertilah kira-kira bagaimana. Ya oke, sebagian benar, tapi tidak seluruhnya benar. Nah, ada tokohnya, tetapi ada satu hal pada Thatcher yang juga harus Anda ingat, bahwa untuk bisa menghasilkan perubahan besar juga harus ada keberuntungan. Dagang kalau mau untung pasti ada keahlian, tapi juga ada keberuntungan. Dalam politik hal yang sama terjadi dengan adanya perang Falkland. Pada saat Thatcher berkuasa, dia mulai melakukan beberapa hal, belum sampai yang penting-penting, tetapi pengangguran bertambah, demonstrasi makin marak, tiba-tiba ada orang agak sinting di Argentina, Galtieri, jenderal, dia menyerang Falkland tanpa peringatan lebih dulu, yang menghasilkan kemarahan sekaligus humiliation of the British people. Jangan lupa perasaan panjang the decline of the British Empire abad 20, puncaknya adalah pada saat pulau kecil diambil tiba-tiba oleh tentara Argentina, dan membuat Thatcher berkata, "Oke, this is the starting point of the British revival." Publik tidak lagi melihat ekonominya Thatcher, publik tidak melihat lagi rekor pemerintahannya yang 3 tahun pertama nggak terlalu bagus. Publik melihat bahwa dia berani mengatakan Inggris Raya harus jaya kembali. Nah, inilah kira-kira kompleksitas antara ekonomi dan politik. Ekonomi pada saat itu setengah mati dan tidak didukung oleh rakyat.
Saya nggak bilang bahwa liberalisme populer di Inggris pada zaman Thatcher awal-awalnya, no. Dia beruntung ada Falkland yang membuat perasaan nasionalisme orang Inggris bangkit kembali, yang sangat menguntungkan Thatcher. Dengan itu Thatcher setelah dia berhasil begitu populer dan dia mendapat modal politik yang sangat besar untuk mulai mengubah Inggris. Dengan itulah dia melakukan privatisasi, dengan itulah dia melawan kaum buruh yang akhirnya patah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Faisal tadi. Nah, privatisasi terjadi pada saat dia kuat, bukan privatisasi terjadi pada saat dia lemah. Seperti pada saat mungkin dalam bentuk lain Pak Wijoyo melakukan deregulasi di bawah Pak Harto. Sekarang kalau Anda melakukan privatisasi, coba aja bea cukai diprivatisasi sekarang, agak muskil karena belum ada kekuatan politik yang mendukung ide itu. Nah, pada saat itu Thatcher pemerintahan kedua sudah di puncak kekuasaan dan kemudian menjadi Perdana Menteri pertama yang terpilih sampai 3 kali secara berturut-turut. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada saat itu dia mengubah sejarah. Ya, dia deregulasi. Kebetulan ada Ronald Reagan di Amerika Serikat. Bang Faisal bilang tadi bahwa untuk Amerika Serikat ya masalahnya barangkali agak berbeda karena tidak pernah ada perusahaan negara, tidak pernah serikat buruh, kuat juga tidak, tapi tidak pernah sekuat di Inggris. Karena itu kalau kita bandingkan Thatcher dengan Reagan memang sama, terutama dalam kebijakan luar negeri, tetapi untuk kompleksitas kebijakan dalam negeri saya kira bukan apple to apple. Thatcher harus melawan persoalan yang lebih berat. Kita mengenang orang seperti ini, anak politik abad 20, anak sejarah abad 20. Tentu saja pertanyaannya kembali adalah bagaimana kita memaknai ya abad 20 sekaligus perubahan besar. Kalau kita kembali ke Indonesia, ke persoalan ekonomi dan politik yang besar yang kita hadapi. Ini kan Bang Faisal, kita mengundang Dede nggak bisa datang bukan karena dia nggak mau datang, dia sedang mengurus bagaimana mengurangi subsidi. Betul nggak? Ini kan hari pertama Menteri Keuangan, hari kedua kemarin harus ke DPR, APBNP harus direvisi. Oke, Anda tahu kan berapa subsidi yang kita berikan tahun ini? Kurang lebih berapa Bang Faisal? 300 sekian triliun. Tahun lalu 200 triliun, tahun sebelumnya 150 triliun. 5 tahun terakhir kurang lebih 1000 triliun. Kalau kita jumlah 1000 triliun ya lumayan. Itu baru subsidinya. Oke. Merpati tahun lalu kita kasih tambahan 400 miliar. Saya kira hampir setiap tahun kita kasih tambahan merpati 100-200 miliar, tetapi tidak pernah untung dan kita juga nggak pernah tahu apa gunanya. Oke. Pertamina saya nggak tahu kenapa Pertamina tidak bisa tumbuh menjadi one of the giants. Jangan di dunia deh, di Southeast Asia lah saya ingin Petronas. Uang minyak kita lebih banyak, gas kita lebih banyak. Anda tahu bahwa kita punya 180 sekian perusahaan-perusahaan negara? Sepertiga dari uang beredar adalah beredar di dalam perusahaan-perusahaan negara atau subsidiarisnya. Sepertiga. APBN kita 1.500 triliun, revenues seluruh BUMN hampir 2.000 triliun, hampir sama. Nah, kalau kita baru bicara pemilikan. Oke. Saya pernah menjadi staf khusus Menko Perekonomian bersama Dede, bersama calon Menteri Keuangan 5 tahun lalu. Bahkan pertama kali Dede masuk dalam pemerintahan ya bersama saya waktu itu jadi staf khusus Menko Perekonomian sama Lin Che-wei, Raden, terus siapa lagi Mahendra yang sekarang semua jadi wakil menteri dan menteri, staf khusus wakil presiden juga ada. Nah, waktu itu kita mau coba menata BUMN ya, dan BUMN terbesar ya Pertamina ya PLN. 2 BUMN ini aja kurang lebih skala aja berapa persen, kurang lebih 30-40% dari total BUMN Indonesia. Jadi pengen tahu Pertamina ini bukunya kayak apa Bang Faisal? Coba kita lihat, oke, duitmu berapa Pertamina, berapa utangmu, berapa asetmu. Pertamina bilang, Pak ini bukunya, pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan punya utang
Artinya uang yang belum dibayar dikembalikan kepada Pertamina kurang lebih 15 triliun. Kita cek ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan bilang, itu nggak benar. Pertamina masih berhutang kepada pemerintah, yaitu Departemen Keuangan belum bayar sisa utang pajak 23 triliun. Ini Departemen Keuangan, perusahaan negara terbesar, yang satu bilang ini utangnya 15 triliun, satu bilang utangnya 23 triliun. Lah kalau itu aja masih nggak karu-karuan lah, terus yang lain gimana? Nah, ini baru kita bicara soal pemilikan, belum lagi soal regulasi. Anda kalau mau menjadi pengusaha, mau buka usaha, mau tambang kek, mau toko kek, mau apa, udah tahu nggak jalur perizinannya, aturannya seperti apa? Kita nggak tahu kan? Saya coba-coba jadi pengusaha, Bang Faisal, mohon izin. Nggak banyak intelektual mencoba-coba jadi pengusaha. Kalau dalam dunia tambang batu bara, kita nggak tahu, kadang-kadang 20-30 aturan itu bertingkat-tingkat, mulai buka di daerah, kabupaten, dari provinsi, Departemen Kehutanan, kita harus bolak-balik 30 kali juga nggak jelas. Ini urusan beres apa nggak beres, apalagi yang masih kurang. Tidak ada satupun aturan yang pasti apa saja yang harus kita lakukan. Regulasi. Oke, ada klaim pemerintah bahwa aturan begana begini untuk membantu perekonomian, tapi kita tahu bahwa aturan itu dibuat hanya karena perlu dibuat.